Terima kasih untuk kebaikan-Mu hari-hari ini Tuhan, yang kami boleh rasakan di dalam setiap pribadi lepas pribadi kami. Kau Tuhan yang tidak pernah lalai atas setiap janji-Mu dalam hidup kami. Maka dari itu kami mau bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, keadilan-Mu, kasih setia-Mu dalam hidup kami. Ini setiap kami pribadi lepas pribadi, kami taruh seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi beban pikiran kami pada sore hari ini Tuhan, kami mau tanggalkan itu terlebih dahulu. Kami mau hati, jiwa kami, pikiran kami, roh kami tertuju padamu. Biar penyembahan ini, pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni setiap dosa-dosa kami, sucikan kami, kuduskan kami. Ampuni kami Tuhan atas setiap pelanggaran kami. Jikalau detik ini Tuhan kami melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami minta ampun di hadapan-Mu. Dan kami rendahkan hati kami Tuhan, dengan satu tujuan, kami mau menyembah-Mu. Sebab Kau Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk kembali, tetap dalam hadirat Tuhan. Biar kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan atas setiap keadilannya dalam hidup kita. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami. Amin. Dimuliakan atas seluruh bumi. Mari jemaat Tuhan nyatakan, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami. Dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. Sebab nama-Mu Tuhan, nama-Mu Tuhan kami. Dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami,
Tuhan kami yang dimuliakan. Amin. Atas seluruh bumi, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, mari nyatakan. Dia layak diagungkan. Dan dimuliakan, dimuliakan, amin, atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. Sebab nama-Mu Tuhan, nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh, dan dimuliakan, dimuliakan atas seluruh, oh dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya, Kau layak dimuliakan Tuhan, Kau layak disembah Tuhan. Mari sama-sama kita sama-sama sembah Dia, agungkan Dia, Raja di atas segala raja. Ya Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, glory bagimu Tuhan, glory bagimu Tuhan, glory bagimu Tuhan. Kau layak dimuliakan, Kau layak disembah, Kau layak diagungkan. Sebab nama-Mu hidup, syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, glory, kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kau layak dimuliakan, Kau layak disembah, Jesus. Kami bawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Sejak sama-sama kita nyatakan, nyatakan di hadapan Raja di atas segala raja. Biar Dia yang penuhi hidup kita, Dia yang penuhi keluarga kita, Dia yang penuhi setiap langkah kita, Dia yang penuhi setiap rumah kita pribadi lepas pribadi. Sembah dan puji
puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Oh, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Mari jemaat Tuhan sama-sama nyatakan lebih lagi di hadapan Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Oh, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan, sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Oh, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan ada. Saya mau jemaat Tuhan sekali lagi nyatakan di hadapannya. Lebih lagi katakan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Oh, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan ada. Mari sekali lagi nyatakan. Oh, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Oh, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Mari berikan tepuk tangan di hadapan Tuhan. Lebih lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Wow, benar Tuhan. Dalam pujian ini kami katakan, Kau Tuhan yang layak disembah. Kau Tuhan yang layak dipuji. Mari penuhi setiap pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Dan kami menyatakan ucapan syukur kami di hadapan-Mu dengan penuh sukacita. Sebab Kau Tuhan yang amat baik dalam hidup kami. Dan kami mau berglori Tuhan, bersukacita di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya jemaat Tuhan, sama-sama katakan amin. Boleh saya sapa sekali lagi, amin. Shalom saudara terkasih. Boleh sambil lambaikan tangan, shalom saudara terkasih. Boleh sama-sama bersama dengan saya katakan haleluya. Lebih keras lagi, lebih kuat lagi, katakan haleluya. Haleluya. Ya amin. Dia Tuhan yang layak dipuji, Dia Tuhan yang bangkit dalam setiap hidup kita, amin. Kita mau berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita mau berseru di hadapan
hadapannya. Sama-sama katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, tatapkan bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, nyatakan kuasa. Sebab kita mau buat setiap iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Sekali lagi naikkan pujian kita di hadapannya dengan penuh sukacita. Mari bersorak bagi Tuhan kita yang hidup. Mari nyatakan, bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, nyatakan kuasanya. Sebab kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Boleh berikan tepuk tangan di atas kepala. Nama Yesus, mari coba Tuhan nyatakan. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Lebih katakan, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Say one more again, katakan. Nama Yesus, menara yang kuat. Haleluya. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Mari angkat tanganmu, katakan. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Sama-sama katakan haleluya. Bersukacita hari ini, amin. Saya percaya sukacita kita nggak akan pernah lepas. Bukan hanya hari ini, tapi besok dan sampai selama-lamanya Tuhan kasih sukacita dalam hidup kita. Silakan duduk kembali, tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau memberikan persembahan kita yang pertama. Saya undang para pelayan Tuhan yang melayani untuk maju ke depan. Namun sebelumnya sama-sama kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik. Kembali kami ucap syukur pada sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami tiba di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Bahkan kami memulai ibadah kami dengan baik. Kami sangat mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap kasih karunia yang Kau berikan dalam setiap hidup kami. Tiba saatnya kami ingin memberikan persembahan kami yang pertama. Kami percaya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan. Baik yang belum bisa memberikan, kami percaya
percaya Tuhan Yesus Engkau jauh lebih memberkati kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap memberi dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang bagiku mustahil, itu kan mungkin bagimu. Tiada yang melebihi kuasa-Mu. Meski bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, Kau Tuhan yang terdekat, badai hidup. Tuhan, padamu ku percaya, ku angkat tangan, ku berserah, ku menaruh imanku kepadamu. Kau Bapa yang selalu di hadapan, tangan-Mu yang turut bekerja, Engkau perisai perlindungan di hidupku. Saya ajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Nyatakan, yang bagiku mustahil, itu kan mungkin bagimu. Tiada yang melebihi kuasa-Mu. Meski bumi berguncang, meski bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, Kau Tuhan yang terdekat, badai hidup. Tuhan, padamu ku kami angkat tangan, kami berserah di hadapan-Mu Tuhan. Menaruh imanku, yes Tuhan, kepadamu. Sebab Kau Bapa yang selalu pelihara kami, Kau Bapa yang
hidupku. Haleluya, mari menyembah Dia, agungkan namanya. Syakaralaba yaralaba yaralaba yaralaba, yaralaba 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 yaralaba, inaralaba yaralaba yaralaba se, yaralaba 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 yaralaba, sikinaralaba yaralaba yaralaba se. Haleluya, haleluya. Iman kami taruhkan kepadamu ya Tuhan. Pengharapan kami hanya ada padamu. Sebab Engkau andalan kami. Sebab Engkaulah sumber segala pertolongan kami. Sumber segalanya bagi kami. Sebab Engkaulah segalanya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sampai hari ini kami ada semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kalau kami juga boleh hidup di dalam persekutuan, hidup di dalam kami dengan banyak orang, biar kiranya hidup kami boleh tetap terus menjadi berkat, berguna bagi banyak orang Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus mengurapi kami, Tuhan terus membawa kami dari perubahan satu kepada perubahan yang lain, sehingga kami semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari setiap kita diberkati Tuhan sama-sama mengatakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu bersuka cita? Amin. Bapak Ibu penuh dengan damai sejahtera? Iya. Mari coba kalau memang semuanya itu Bapak Ibu alami, tengok kanan kirinya, kedipkan matanya. Itu, iya. Kalau yang suami istri peluk satu dengan yang lain gitu kan. Suaminya peluk istrinya gitu, ya Bapak Ketua PBI, nah gitu. Iya, mesra jadinya. Oke. Puji Tuhan, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama. Kita masih bisa beribadah bersama-sama. Mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes. Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Yohanes 3 ayat 1 sampai yang ke-7. Kaum bapak membaca ayat yang ganjil 135. Kaum ibu, kaum wanita membaca ayat 2, 4, 6. Dan ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mulai membaca ayat Alkitab. Judulnya percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita baca bersama-sama. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Yang percaya katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu yang membaca, merenungkan, juga mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan, di sini ada kata-kata dilahirkan kembali, atau kita lebih sering mendengar dengan istilah kelahiran baru atau lahir baru. Nah, puji Tuhan, ketika beberapa hari yang lalu dibuka pendaftaran untuk ikut kelas katekisasi sebelum
anak-anak sebelum warga gereja mengikuti proses baptis Islam, kita adakan kelas katekisasi. Itu menjadi sebuah hal yang baik buat gereja kita khususnya, karena sebelum mereka menerima sakramen baptisan, mereka diajar terlebih dahulu. Mereka dibekali terlebih dahulu supaya bukan hanya sekedar mereka, oh aku sudah baptis, aku sudah diselam, sudah terima sertifikat boleh perjamuan kudus. Oh, enggak, kita mesti dalami mereka, bekali mereka. Nah ketika beberapa hari yang lalu dibuka, puji Tuhan banyak yang mendaftar. Banyak yang mendaftar. Ada yang anak-anak bilang sama orang tuanya, yaitu remaja gereja kita, aku mau ikut dibaptis. Ada yang orang tuanya yang mengajak, mau nggak kamu ikut baptis? Harus dikatekisasi dulu. Nah, Bapak Ibu, istilah baptis selam atau biasa disebut dengan lahir baru. Wah, ditanya, sudah lahir baru? Sudah, tandanya apa? Baptis selam. Gitu. Nah, di dalam khotbah sore hari ini judulnya regenerasi, yaitu kelahiran baru. Adakah Bapak Ibu yang sudah mengalami lahir baru? Oh sudah, gitu. Kapan? Lupa, nggak tahu, gitu. Ya karena memang ketika ditanya kapan ulang tahunnya, ingat semuanya, gitu. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Tapi begitu ditanya kapan lahir barunya, lupa, gitu. Karena memang peristiwa ini jarang diingat, jarang dikenang. Tapi padahal ini menjadi sebuah titik balik untuk kita mengalami satu kehidupan yang baru, berjalan bersama dengan Tuhan. Lahir secara fisik itu ditandai dengan akte lahir. Pak Sembiring lahir tanggal sekian, Pak Iwan lahir tanggal sekian, ada aktenya. Tetapi lahir baru biasanya ditandai dengan akte baptis. Tapi apakah tandanya dibaptis itu? Bisa jadi sebelumnya sudah, bisa jadi sesudahnya. Tapi biasanya sebagai patokan di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-7, ini cukup berat ya khotbahnya ya, disimak, diperhatikan, fokus gitu, karena kali ini khotbahnya khotbah biblikal gitu. Kebanyakan biasanya kan praktikal. Nah, perhatikan. Yohanes 3 ayat 7. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Nah, kata dilahirkan kembali di sini itu mengandung arti yaitu bahwa sesuatu yang dikerjakan dari atas. Sesuatu yang dinyatakan dari atas, yaitu hasil daripada karya Allah. Jadi dilahirkan kembali di sini, kelahiran baru yang dimaksud di sini itu adalah sebuah kelahiran oleh karena hasil daripada karya Allah. Nah, nanti akan ada satu kontras antara kelahiran baru secara fisik dan secara rohani. Nanti saya akan sampaikan. Kelahiran baru, kelahiran secara fisik seperti apa, kelahiran secara rohani itu seperti apa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, berbicara tentang regenerasi ini ada 2 kali muncul dalam perjanjian baru. Muncul hanya 2 kali. Yang pertama yaitu di dalam Matius 19 ayat 28, di mana ayat ini berkaitan dengan eskatologi. Apa itu eskatologi? Yaitu ilmu yang mempelajari tentang akhir zaman. Nah, itu cukup berat gitu. Kita mesti belajar banyak, mengerti banyak gitu. Kadang kalau nggak ngerti gitu malah kadang-kala kita pusing sendiri. Nah, seandainya Bapak Ibu ada yang mau bertanya tentang eskatologi, Pak, akhir zaman seperti ini ya gitu, mari kita mau japri, langsung misalnya nanti ada WA kayak gitu, silakan kalau misalnya ditanya gitu. Nah, yang kedua itu ditulis di dalam Titus 3 ayat 5. Dan di sana juga digunakan kata kelahiran kembali dan oleh pembaruan. Jadi dilahirkan kembali dan kita dibaharui. Yang tadinya kita hidup di dalam kegelapan, kita hidup dalam terang. Ada satu perjalanan dan melewati garis batas.
Yang tadinya kita hidupnya di sini berpikir negatif, langsung kemudian tukang menipu, tukang fitnah, langsung kemudian banyak dosa deh. Kita bilang, aduh hidupku dalam kegelapan. Kita terus berjalan, berproses sampai melewati satu garis, satu batas, dan di sini kita hidup dalam terang. Nah, proses disinilah itu yang dimaksud kelahiran baru. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bicara kelahiran baru, ini sifatnya spontan, tidak bisa direka-reka, tidak bisa dipersiapkan sedemikian rupa, nggak bisa. Sifatnya spontan, sama seperti orang yang mau melahirkan. Gitu. Orang yang mau melahirkan ditulis HPL-nya tanggal sekian, gitu. Taruhlah misalnya tanggal 7, gitu. Tiba-tiba bisa meleset tanggal 6, bisa lewat tanggal 8. Bisa juga maju 2-3 hari, bisa mundur sampai 1 minggu. Karena tidak bisa ditentukan. Termasuk ketika mau operasi sesar, minta tanggal 6 bulan 6 tahun 2006, jadi 6 gitu. 666. Wah, gitu. Biar apa? Biar keren, ya, gitu. Apakah bisa? Tetap seorang bayi, seorang anak yang di dalam kandungan tidak bisa menentukan. Karena yang menentukan segala sesuatunya sudah disiapin sama tim dokter. Bisa jadi meleset. Entah karena tensinya tinggi ataupun keadaan ibunya mungkin belum siap. Semuanya bersifat spontan. Kalau lahiran sih bisa disiapin memang. Cuma tinggal paling meleset 1-2 hari atau 1 jam atau 2 jam. Tetapi ketika bicara tentang kelahiran baru, hasil daripada karya Allah sifatnya spontan dan kita tidak bisa memilih. Bisa terjadi kapan saja. Contoh, ketika Saulus sedang dalam perjalanan menuju ke Damsyik, apakah dia akan tahu kalau ternyata Tuhan Yesus akan menampakkan dirinya dan akan bersuara kepada Saulus? Saulus, gitu kan? Gak pernah terpikir kan di dalam pemikiran Saulus bahwa nanti dia akan mengalami sebuah peristiwa yang luar biasa yang mana itu memulai atau membuat dia berubah secara pikiran. Yang pada akhirnya dia mengakui, bertobat, dan akhirnya dia hidup sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan. Nah, kalau pengen dapat cerita tentang Saulus mengalami perubahan dan bagaimana iman dan pertanggungjawabannya, nah Bapak Ibu ikutin baca Gemar, karena sedang membaca tentang kisah Saulus, begitu ya. Nah, gitu. Perjalanan Saulus, bagaimana dia diperhadapkan kepada para pemimpin-pemimpin, sampai dia mengatakan, Festus yang mulia. Wah, dia berani di hadapan pemimpin. Kenapa? Karena dia memang sudah punya paradigma yang baru. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kelahiran baru selain bersifat spontan juga bukan hasil dari pengalaman manusia. Walaupun kita sudah belajar teologi sampai S1, S2, S3, walaupun kita sudah khatam baca Alkitab sampai 2, 3, 4, 5 kali, 6 kali, 7 kali, kita punya banyak sertifikat, gak menjamin kita bisa hidup atau mengalami kelahiran baru. Karena tidak ditentukan oleh pengalaman kita di dalam mengikut Tuhan. Ada banyak orang yang bergelar profesor, doktor, tapi hidupnya juga tidak menunjukkan bahwa dia pengikut Kristus, sudah mengalami kelahiran baru. Nanti ada ciri-cirinya. Dan kelahiran baru tadi saya katakan bukan hasil usaha manusia, tapi itu semata-mata murni hasil daripada karya Allah. Kapan mengalaminya? Ya ketika kita mengalami perubahan yang drastis, yang tadinya kita banyak berbuat dosa, tiba-tiba kita mengurangi bahkan sampai tidak bisa berbuat dosa. Kelahiran yang pertama itu secara fisik, kelahiran yang kedua kita secara roh. Kehidupan kita yang pertama hidup sekarang, kehidupan kita yang berikutnya adalah kehidupan abadi bersama dengan Tuhan. Kalau kita orang percaya, kita lahirnya 2 kali, lahir fisik, lahir baru. Hidupnya 2 kali, hidup di dalam dunia saat ini dan hidup setelah kematian, hidup abadi bersama dengan Tuhan, dan hanya sekali mengalami kematian, yaitu kematian fisik.
Tapi kalau kita nggak hidup bersama dengan Tuhan, lahirnya sekali, lahir secara fisik karena nggak mengalami kelahiran baru, kemudian hidupnya juga hidup sekali selama di dunia ini, matinya 2 kali, mati secara fisik dan mati dalam keabadian. Tinggal Bapak Ibu mau pilih yang mana. Kalau saya milih yang pertama tadi. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau kita membaca di dalam Yohanes 3 ayat 5 dan Titus 3 ayat 5, di sana ada ada 2 media yang digunakan, yaitu air. Ada 2 kata air dan Roh Kudus. Air dan Roh Kudus. Air fungsinya untuk apa? Membersihkan. Yuk kita buka Yeskiel 36. Ini bisa enggak? Yeskiel 36. Ayat 25 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Yang mau melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan, katakan amin. Kalau kita mengalami lahir baru, kita dimurnikan, kita dijernihkan, kita diampuni dosa-dosanya, bahkan kita diberikan satu ketaatan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, tadi saya katakan kontras daripada kelahiran, yaitu lahir yang pertama, asal usulnya itu dari orang tua kita. Asal usulnya dari mana? Orang tua yang berdosa. Betul enggak? Ya, kita manusia berdosa. Kemudian kita berproduksi dan melahirkan anak. Anak kita berdosa, ya dosa bawaan. Gitu. Dosa bawaan. Kenapa ada dosa? Kenapa kok dosa bawaan? Buktinya apa? Buktinya ada seorang bayi yang baru dilahirkan, biasanya langsung meninggal. Kenapa bisa meninggal? Karena kita tahu dalam Alkitab hukum dosa adalah maut. Gitu. Nah, itu pertanyaan lebih dalam lagi nanti pasti akan muncul, gitu kan. Nah, kalau asal usul kelahiran yang kedua, sumbernya atau asal usulnya yaitu dari Allah. Alatnya benih yang tercemar. Kalau kelahiran baru, benih yang tidak tercemar. Hasil daripada karya Roh Kudus. Naturnya dari daging sehingga kedagingan. Tetapi kalau kelahiran kedua yaitu dari roh yang bersifat spiritual. Kemudian kita ketika lahir sebagai budak setan. Contohnya apa? Ada anak kecil gak pernah diajarin oleh orang tuanya mencuri, tiba-tiba bisa mencuri. Ada anak kecil gak pernah diajarin oleh orang tuanya berbohong, tapi bisa berbohong. Dari mana itu asalnya? Dari pikiran yang memang sudah dipengaruhi oleh dosa. Ada Bapak Ibu di sini yang pernah ngajarin anaknya berbohong, tiba-tiba siapa kamu yang ngajarin kalau anaknya berbohong? Nggak ada. Gitu. Muncul aja tiba-tiba. Gitu. Nggak pernah bergaul dengan banyak orang, tapi ketika ditanya permen di sini siapa yang ambil? Nggak tahu. Tapi sampai tangannya nyembunyiin permen. Ih, permen enak nih, ya ambil. Siapa yang ngambil? Nggak tahu, tapi permennya disembunyiin. Tadi ada kok di sini, gitu. Pokoknya nggak tahu, gitu. Karena ingin memiliki permen itu. Siapa yang ngajarin? Pikiran yang sudah dirasuki dosa. Tetapi lahir yang kedua, kita sebagai umat Kristus yang mengalami kemerdekaan. Kemerdekaan dari berpikir yang negatif, kemerdekaan dari dosa, kemerdekaan dari banyak hal. Kita sebagai umat pemenang. Nah, posisinya
Lahir yang pertama itu kita sebagai objek dari murka Allah. Tapi yang berikutnya, lahir kedua, kita adalah objek daripada kasih Allah. Kalau kita sekarang sudah lahir baru, maka kita adalah hasil daripada kasih Allah. Oleh karena itu kita harus lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu melaksanakan kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ciri-ciri daripada orang yang sudah dilahirkan baru, yaitu yang pertama, orang Kristen atau kita semua itu akan memelihara perintah-perintah Tuhan. Kalau kita sudah mengalami lahir baru, kita akan melaksanakan perintah Tuhan. Salah satunya apa? Salah satunya bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi saksi Kristus. Pergilah dan jadikanlah semua bangsamu muridku. Ajarlah, baptislah. Itu satu perintah, amanat agung yang harus kita kerjakan. Bahkan bukan hanya kerjakan, harus diselesaikan. Jadilah saksi Kristus, Bapak Ibu. Bagaimana supaya jadi saksi Kristus yang efektif? Gini, jadilah hidup kita berguna buat orang lain. Udah itu. Sehingga orang akan melihat, kok kamu baik? Kok kamu bisa peduli seperti itu? Kok kamu? Nah, karena aku sudah mengalami terlebih dahulu kasih Kristus. Aku sudah terlebih dahulu menerima kasih Yesus. Sehingga aku harus melakukan apa yang Yesus lakukan kepadaku. Yang ngerti dan setuju katakan amin. Jadi kita mengasihi orang lain, kita mengasihi sesama kita, bukan hanya mengasihi seiman, tapi juga mengasihi orang yang beragama lain. Sesama kita itu bukan hanya seiman, tapi juga orang lintas iman. Semua manusia, semua makhluk. Markus 16 ayat 15. Itu suruh pergilah, ajarlah semua makhluk gitu. Nah, jadilah saksi Kristus. Jadilah orang yang berguna buat orang lain. Nah, yang kemudian tanda-tandanya lagi yaitu orang Kristen tidak melakukan perbuatan dosa. Pak, saya tadi pagi kemarin sore masih lama-lama tidak melakukan perbuatan dosa. Lama-lama grafiknya turun, lama-lama berkurang melakukan dosa. Kalau kita sudah mengalami lahir baru. Tapi kalau semakin hari semakin bertambah, koreksi. Apakah betul sudah lahir baru? Gitu. Nah, yang berikutnya orang-orang Kristen kita semua akan menguasai dunia. Kenapa? Karena apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita doakan itu berhasil. Kenapa? Karena kita terkonek dengan Tuhan, sang pemberi segalanya, sang sumber segalanya. Gitu. Kita berdoa, Tuhan genapi, kita minta, kita genapi. Wah, itu asik sekali. Kenapa? Karena kita intim dengan Tuhan. Dan ciri yang berikutnya, yang terakhir, yaitu pasti peduli, pasti mengasihi, pasti menyayangi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita mengasihi keluarga kita, kita mengasihi anak-anak kita, kita mengasihi orang tua, kita mengasihi mertua, kita mengasihi tetangga kita mengasihi orang-orang yang ada di kantor, yang bekerja bersama kita mengasihi orang-orang yang ada di tempat kerja, di tempat usaha kita. Sehingga orang lain akan merasakan kasih yang terpancar itu, terang yang terpancar itu. Sehingga mereka pun akan melihat, enak ya jadi orang Kristen, bagus ya jadi orang Kristen. Dan puji nama Tuhan, semua itu hanya karena kita beroleh anugerah. Kita boleh mengalami kasih anugerah dari itu Tuhan. Mari Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengaku aku udah lahir baru, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau ternyata belum banyak melakukan kehendak Tuhan, koreksi. Adakah kita sedang mengalami penurunan di dalam kehidupan kekristenan kita? Kalau itu kembali fokus kepada panggilan. Karena kita orang yang dipanggil, orang yang dipilih, dan orang yang diutus untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk orang lain, orang banyak mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, dan akhirnya mereka percaya melalui kita,
orang yang dipanggil dan dipilihnya. Amin. Mari kita ambil waktu untuk bersatu doa. Mari Bapak Ibu semuanya, kita koreksi diri kita. Adakah kelahiran baru yang sudah Tuhan kerjakan masih ada dalam diri kita? Adakah kita tetap setia mengerjakan panggilan Tuhan? Adakah kita taat mengerjakan perintah-perintah Tuhan? Adakah hidup kita masih menjadi berkat bagi banyak orang? Adakah hidup kita masih berguna buat orang lain? Atau malah sebaliknya? Hidup kita banyak menjadi batu sandungan. Hidup kita banyak menyakiti orang lain. Mari saat sore hari ini, di hadapan Tuhan akui segala apa yang menjadi kekurangan kelemahan kita. Akui di hadapan Tuhan apa yang menjadi dosa-dosa kita. Akui di hadapan Tuhan apa yang menjadi pelanggaran-pelanggaran kita. So dia Allah yang mendengar, Allah yang mau mengampuni semua kesalahan, semua dosa dan pelanggaran kita. Sebab Ia mau kita pun juga mengasihi, mengampuni saudara kita yang bersalah pada kita. Kita memberkati orang-orang yang mungkin membenci kita. Mari saat ini, biar arahkan hati, fokus kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau sudut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Bahkan relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau sudut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia akan relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Bulu yang terkulai takkan dipatahkan.
Kita adalah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Dia tidak akan biarkan kita tergeletak ketika kita jatuh, sebab Dia menopang dengan tangan. Tangan yang mengasihi, tangan yang berlumur darah, dan darah tercurah untuk mengampuni, untuk menebus dosa kita. Responi setiap kasih Tuhan yang Tuhan berikan, yang Tuhan nyatakan. Miliki kasih yang daripada Allah. Menyatakan kasih itu bagi banyak orang, agar nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan, agar nama Tuhan ditinggikan melalui perkataan, agar nama Tuhan diagungkan melalui setiap pemikiran-pemikiran. Jadikan hidupmu berharga juga di hadapan Tuhan. Hidupmu berguna bagi banyak orang. Hidupmu menjadi berkat, menjadi terang bagi banyak orang. Kembalilah kepada Tuhan. Fokus kepada panggilan. Di mana kau dipanggil, di mana kau dipilih, kau diutus. Lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan. Alami lahir baru itu. Lakukan ketika engkau sudah mengalami. Dan biar nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Untuk berkat yang sudah Tuhan bagikan bagi kami. Untuk firman yang meneguhkan, menguatkan kami. Untuk kami tetap terus meresponi apa yang menjadi kehendak-Mu. Terpujilah Kau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari setiap kita diberikan Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, terberkati dengan firman Tuhan pada sore hari ini, amin. Biarlah kita sama-sama belajar untuk mengasihi, belajar menjadi pelaku firman Tuhan. Baik, di minggu ini kita akan memberikan persembahan pembangunan bagi jemaat Tuhan yang memerlukan amplop dapat meminta kepada pelayan Tuhan yang ada di belakang. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa yang baik buat kasih anugerah-Mu Tuhan, di mana Tuhan kami telah mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Tuhan terus Kau tambah-tambahkan lagi Tuhan Yesus, berkat melimpah atas hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Dan Tuhan memberkati dimanapun hamba-Mu ini Tuhan tempatkan Tuhan Yesus. Terlebih Tuhan di tempat ini Bapa yang baik, banyak jiwa dimenangkan Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan pembangunan Tuhan Yesus tempat ini Bapa yang baik. Saya percaya Tuhan, Engkau yang memberkati, tangan-tangan yang memberi dan juga yang belum bisa memberi Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan, pengurus yang boleh mengelola persembahan pembangunan ini Tuhan Yesus, Engkau memberkati Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan, gereja-Mu boleh melebar ke kiri ke kanan muka belakang Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberikan yang terbaik. Haleluya. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati
bangunannya, baik kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Pengumuman GBI Anugerah Kreasi 2 23 Januari 2022. Shalom. Saudara diberkati hari ini. Saya percaya melalui firman Tuhan yang telah kita dengar dapat menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Sebelum kami bacakan pengumuman gereja dalam sepekan yang akan datang, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan kebaktian kedua umum Bapak PDM Kristanto Wahyu Irawan STH selaku gembala sidang kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan juga keluarga besar Bapak. Kami mengundang bangkit berdiri kepada saudara yang baru pertama kali hadir dalam kebaktian GBI Anugerah Kreasi 2 pada sore hari ini. Coba dilihat dulu, ada yang jemaat baru? Oh, semua jemaat yang diberkati Tuhan, amin. Baik, kalau tidak ada, mari kita dengarkan pengumuman sepekan. Pengumuman sepekan yang pertama, ibadah minggu depan GBI Anugerah Kreasi 2 seperti biasa 2 kali ibadah, yaitu ibadah ke-1 umum jam 9 WIB, ibadah kedua umum jam 16 WIB. Semua ibadah belum ada sekolah minggu. Yang kedua, setiap hari Jumat ada 2 pengerja di gereja mulai jam 18 WIB. Yang ketiga, setiap hari Sabtu ada ibadah youth dan GC jam 18 WIB di gereja. Yang keempat, bagi jemaat dan pengerja yang belum bisa mengembalikan persembahan persepuluhan di minggu pertama, dapat memberikan di minggu-minggu berikutnya. Yang kelima, mohon bagi jemaat untuk mengisi formulir KJ dan bisa mengambil dan mengembalikannya ke pengerja. Yang keenam, jadwal kul sepekan, kul youth dan GC pada hari Senin pukul 19 WIB, ibadah kul ID pada hari Selasa pukul 19 WIB, kul blok A, B, C, dan E hari Rabu pukul 19 WIB, kul blok JKP pada hari Kamis pukul 19 WIB. Semua kul dilakukan di gereja. Pengumuman tambahan, pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 ada ibadah WBI. WBI itu Wanita Betel Indonesia. Semua para wanita, ibu-ibu boleh datang ya. Jam 19 WIB. Ada perjamuan kasih. Kami mengharapkan semua kita membawa dari rumah masing-masing. Maksudnya tukar kado ya Bu Resmina? Bukan? Oke, bukan kado, salah mas. Jadi perjamuan kasih mungkin saling memberikan semangat ya satu sama lain. Yang kedua, kelas katesisasi akan dimulai di awal Februari. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah mendaftar bisa mengambil formulir ke pengerja. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, namun kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Saya undang para pelayan Tuhan yang melayani, boleh maju ke depan. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik buat penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu tidak hanya pada hari ini, tapi pada besok dan besoknya lagi Tuhan, akan selalu ada di dalam setiap hidup kami. Dan saat ini Bapa yang baik, kami mau memberikan persembahan kami. Kiranya Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, baik yang belum dapat memberi. Berkat melimpah atas pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan kami, dan apapun yang kami perbuat, Kau Tuhan yang membuat berhasil. Kami memberi Tuhan dengan penuh ucapan syukur.
Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, jadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang sangat baik. Pada saat sore hari ini Tuhan Yesus, kami berdiri di tahta-Mu yang kudus ya Bapa, menghampiri Engkau Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami datang membawa seluruh kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan Yesus disucikan, dikuduskan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pada saat ini Bapa kami sudah ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami, meneguhkan kami, menegur kami dan mengajar kami agar kami ya Tuhan Yesus semakin hari semakin dekat dengan-Mu ya Bapa. Dan itu Tuhan terbukti dari setiap tindakan kami, perilaku kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu Tuhan Yesus yang sudah menaburkan kebenaran firman Tuhan pada saat sore hari ini. Semakin Engkau pakai hamba-Mu lebih luar biasa lagi menjangkau jiwa-jiwa yang senantiasa ya Tuhan Yesus yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga hamba-Mu. Berkati ya Tuhan Yesus anak istri semuanya ya Bapa. Setiap kerinduan hamba-Mu Engkau Tuhan jawab tepat pada waktunya sesuai dengan kehendak-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami juga ya Tuhan Yesus membawa setiap pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian pelayanan pada saat sore hari ini. Engkau Tuhan yang memberkati mereka Bapa. Berlipat kali ganda Tuhan Yesus, Engkau Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati mereka. Mulai dari pemain musik, singer WL, kolektan, semuanya ya Tuhan Yesusku yang baik yang mengambil bagian pelayanan pada saat sore hari ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih dan setiap jemaat-Mu yang hadir pada saat sore hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, setiap kami yang hadir pada saat ini kami memiliki kerinduan ingin bertemu dengan Tuhan. Maka kami Tuhan Yesus dapat melangkahkan kaki kami ke tempat ini. Bukan hanya rutinitas saja kami datang ya Tuhan Yesus beribadah ke tempat ini. Namun satu hal kami memiliki kerinduan bahwa Tuhan adalah pengharapan kami kepada siapa kami harus mengadu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus kami rindu Bapa. Engkau Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir pada saat sore hari ini. Siapapun kami yang hadir ya Tuhan, baik anak-anak, dewasa, remaja, dan semua kami yang hadir Tuhan diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Bapa,
Setiap pergumulan-pergumulan kami, kerinduan-kerinduan kami Engkau tahu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Engkau Tuhan yang menjamah kami, dan Engkau Tuhan yang turut campur tangan di dalam setiap kehidupan kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dan sepanjang minggu ini juga kami menyerahkan setiap kegiatan-kegiatan gerejamu di tempat ini Tuhan. Baik kuliah Tuhan Yesus, baik ibadah pemuda, ibadah remaja, dan apapun itu Tuhan Yesus, doa Tuhan Yesus yang senantiasa Bapa turut campur tangan di dalamnya, agar setiap kuasa-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan setiap kegiatan-kegiatan sepanjang minggu ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa yang sangat baik. Kami juga ya Tuhan Yesus berdoa ya Bapa buat bangsa dan negara kami. Engkau Tuhan tahu setiap pergumulan bangsa ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami bawa bangsa kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena kesejahteraan bangsa kami adalah kesejahteraan kami juga. Tuhan memberkati Tuhan bangsa kami ini Bapa. Tuhan yang memulihkan bangsa Indonesia ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada, Tuhan yang turut campur di dalam setiap pemimpin mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang dari rumah-Mu ini Tuhan. Kami Tuhan Yesus pulang dengan membawa sukacita yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Bapa dan terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa sesuai yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kekasih-kekasih Kristus, arahkan hati dan wajahmu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu, tanda engkau menyerahkan hidupmu dalam pimpinan. Dan Allah melindungimu. Allah menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah. Tuhan mengutusmu untuk menjadi berkat, untuk menjadi kesaksian yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Bawalah segala berkat dari Allah Bapa di surga melalui cinta kasih Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menolong, menyertai, memelihara hidupmu dari sore ini sampai Maranatha. Mari setiap kau yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Lindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa kesakitan tidak menimpa aku. Baik, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.